Perkenalkan, nama saya Asvia Mulyani dengan NIM 2310611120011 dari Fakultas Kehutanan Universitas Lambung Mangkurat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Melalui video ini, saya ingin membagikan poin-poin penting mengenai apa saja yang telah saya peroleh selama mempelajari mata kuliah perhutanan sosial. Perhutanan sosial sendiri hadir sebagai kritik atas manajemen hutan konvensional yang cenderung sentralistik guna menempatkan masyarakat lokal sebagai pelaku utama demi kesejahteraan dan kelestarian hutan. Secara khusus, perhutanan sosial memiliki beberapa materi, salah satunya yaitu konsep pendampingan perhutanan sosial, instrumen penilaian keberhasilan perhutanan sosial, serta tantangan dalam perhutanan sosial. Mari kita bahas satu persatu. Materi pertama yang saya pelajari adalah konsep pendampingan. Di sini, saya menyadari bahwa pemberian akses legal lahan hutan kepada masyarakat melalui skema seperti hutan desa atau hutan kemasyarakatan tidak akan cukup tanpa adanya pendampingan. Pendampingan bukan sekedar memberikan bantuan teknis, melainkan proses transfer pengetahuan, pemberdayaan, dan membangun kemandirian masyarakat. Oleh karena itu, seorang pendamping harus mampu menjalankan multiperan, mulai dari menjadi fasilitator, motivator, mediator konflik, edukator teknis, hingga advokator hak-hak masyarakat. Untuk itu, dibutuhkan 4 kompetensi utama. Kompetensi teknis seperti agroforestry, kompetensi sosial dalam berkomunikasi, kompetensi manajerial kelompok, hingga kompetensi kewirausahaan untuk membuka akses pasar bagi produk masyarakat. Selanjutnya, bagaimana kita tahu program perhutanan sosial itu berhasil? Disinilah pentingnya instrumen penilaian keberhasilan. Keberhasilan perhutanan sosial itu sifatnya multidimensi, tidak bisa diukur dari satu sisi saja. Pertama, dari aspek ekologi. Keberhasilan diukur dari peningkatan tutupan lahan, penurunan laju deforestasi, serta berkurangnya frekuensi kebakaran hutan. Yang kedua, aspek ekonomi. Ditandai dengan diversifikasi usaha dan peningkatan pendapatan real masyarakat. Contohnya, optimalisasi pemanfaatan hasil hutan bukan kayu seperti madu hutan. Ketiga, aspek sosial dan tata kelola, yang ditunjukkan oleh tingginya partisipasi aktif warga, kesetaraan gender, serta minimnya konflik tenurial. Dan keempat, aspek kelembagaan, yaitu saat kelompok tani hutan atau KTH memiliki administrasi yang tertib, pengorganisasian yang kuat, serta mampu bermitra secara mandiri. Kami diajarkan menggunakan metode kombinasi kuantitatif dan kualitatif untuk mengukur indikator-indikator tersebut. Materi terakhir yang tidak kalah penting adalah mengenai tantangan perhutanan sosial. Di ruang kelas, kami melihat realitas bahwa implementasi di lapangan masih menghadapi tantangan multidimensi yang rumit. Mulai dari tantangan tenurial berupa konflik batas lahan, tantangan kelembagaan karena ketergantungan kelompok terhadap pendamping yang masih tinggi, hingga tantangan ekonomi akibat lokasi terpencil yang membuat akses pasar terbatas. Belum lagi masalah sosial seperti rendahnya minat generasi muda di sektor kehutanan, birokrasi perizinan yang rumit, serta rendahnya literasi digital masyarakat desa dalam memanfaatkan teknologi pemasaran modern. Mengetahui tantangan ini membantu kami berpikir kritis untuk merumuskan solusi strategi di masa depan. Kesimpulan yang dapat diambil dari mata kuliah perhutanan sosial ini membuka mata saya bahwa menjaga hutan bukan sekedar tentang merawat pohon, tetapi juga tentang memberdayakan manusianya. Dibutuhkan kolaborasi multipihak, kelembagaan yang kuat, serta pendampingan yang tulus untuk mencapai visi utama kita. Hutan lestari, masyarakat sejahtera. Terima kasih sudah menonton, sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.